Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala mudzakkiran bidzalik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang pantas kita ucap kecuali syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Utamanya adalah nikmat hidayah, iman, Islam. Dengan itu memanggil dan menggerakkan hati serta kaki kita untuk mendatangi, mendirikan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan majlis ilmu ini. Semoga setiap langkah kita Allah catat sebagai amal kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa tersampaikan kepada insan budiman, manusia pilihan, Rasul teladan, beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini mari kita mengkaji ayat-ayat di dalam Al-Quran serta hadis-hadis Rasulullah yang itu semakin meneguhkan ketakwaan, keimanan serta ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, Islam adalah agama yang sempurna. Artinya Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Keterangan tersebut dapat kita temukan dalam Al-Quran, tepatnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini adalah pamungkas dari seluruh ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan penegasan bahwa Allah telah menyempurnakan Islam dan Allah telah mencukupkan nikmatnya kepada kita umat Islam, dan Allah meridhoi Islam sebagai agama kita. Maka dari itu jamaah, konsekuensi keimanan kita kepada Islam adalah menjadikan kita itu pasrah, taat atas syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah
ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kita memperhatikan ayat yang redaksi ayat itu ditujukan kepada orang yang beriman, maka setiap ayat itu pasti diikuti dengan satu konsekuensi yang berat, karena Allah tahu yang mampu melaksanakan itu hanyalah orang yang beriman. Contoh misal dalam ayat yang lain dengan redaksi yang ditujukan sama pada orang yang beriman, yakni adalah perintah siyam. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian ibadah siyam. Ibadah siyam itu berat, Allah tahu. Maka ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Hanya orang yang beriman yang mampu melaksanakan perintah tersebut. Begitupun dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208, konsekuensi menjadi orang yang beriman itu adalah siap menjalankan syariat Islam itu secara kafah, secara totalitas, tidak setengah-setengah, apalagi memilih dan memilah syariat berdasarkan selera. Konsekuensi menjadi orang beriman itu siap menjalankan syariat Islam secara kafah, bukan berdasar selera. Apakah ada orang yang beragama itu menjalankan syariat berdasarkan selera? Ada. Maka Allah itu menyindir di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian itu menjadi orang yang beriman kepada sebagian isi ajaran kitab, yang dimaksud ini Taurat, tetapi di satu sisi kalian mengingkari, mengkufuri isi kitab tersebut? Artinya apa? Kalau sekiranya syariat itu cocok, dilakoni. Lek gak cocok, enten mboten? Syariat itu bukan berdasar selera, tetapi syariat itu adalah konsekuensi orang beriman siap menjalankan. Ketika syariat datang, sikapnya adalah sami'na, bukan berdasar selera. Kalau berdasar selera itu satu sama lain boleh berbeda, Pak. Ono sing selera sholat, ono sing gak selera. Loh. Ono sing selera poso, ono sing gak selera. Aduh, repot. Maka konsekuensi menjadi orang beriman adalah siap menjalankan syariat secara kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan pernah mengikuti jejak langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Maka Bapak Ibu, ketika kita sudah menjadi orang yang beriman, maka kita berusaha dengan seluruh kemampuan kita untuk menjalankan syariat Islam itu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Berbicara tentang syariat, setidaknya syariat itu secara umum terbagi menjadi dua. Pertama adalah syariat yang mengatur tentang aspek ibadah. Jika syariat yang mengatur tentang aspek ibadah, maka
Di dalam kaidah usul fiqh itu ada kaidah tentang ibadah. Al aslu fil ibadah haram. Hukum asal dari ibadah itu adalah haram. Jangan beribadah illa ma dalat dalilu ala wajibiha, kecuali ada dalil yang memerintahkan, mewajibkan dan mencontohkan. Kalau tentang ibadah, agama ini mengatur jangan sembarangan asal ibadah, karena ibadah itu dasar hukum awalnya semua ibadah adalah haram, kecuali ada dalil yang memerintahkan, kecuali ada dalil yang mencontohkan. Maka setiap ibadah kita itu harus berdasar dalil. Bicara dalil, ya dalil itu dua. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis sunnah. Maka kalau ibadah itu berdasar dalil. Contoh, sholat ada dalilnya namanya? Ada Pak. Puasa ada perintahnya mboten? Ada. Kita melaksanakan semua ibadah itu karena ada perintah, karena ada dalil, karena ada contoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah itu tidak membuka ruang untuk kita berkreasi, berinovasi dan merubah. Mohon maaf, meskipun Muhammadiyah itu mengambil tagline Islam berkemajuan, tetapi dalam aspek ibadah dan akidah tidak ada kemajuan, tetapi berusaha memurnikan akidah dan mengembalikan ibadah itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menutup ruang sekecil pun untuk berinovasi, berkreasi dalam ibadah. Dan ibadah itu jangan didekati dengan logika matematika. Contoh, sholat subuh 2 rakaat. Kalau punya pendekatan dengan matematika, harusnya sebuah pekerjaan yang dilakukan lebih, itu kan pahalanya juga akan lebih. Akhirnya punya ide Pak, dari dulu kok sholat subuh cuma 2 rakaat. Saya ini kan sedang sehat, lagi semangat, akhirnya sholat subuh 10 rakaat. Kira-kira itu bertambah pahala atau menyesatkan? Menyesatkan. Karena ibadah itu bukan berdasar logika Anda. Ibadah itu berdasarkan dalil. Kalau ada dalilnya laksanakan, tidak ada dalilnya jangan dilakukan. Yang sering disalahpahami bahwa seseorang melakukan ibadah itu kemudian yang dikatakan mana larangannya. Loh, ibadah kok tanya larangannya? Ibadah itu tanya perintahnya. Ada nggak perintahnya? Ada nggak dalilnya? Jangan argumentasinya mana larangannya, saya melakukan ini. Ya udah ada. Dalil itulah yang menjadi dasar kita untuk melakukan ibadah. Karena ibadah itu ditentukan oleh dalil, bukan berdasar inovasi manusia. Ini ibadah Pak ya. Yang kedua, syariat yang mengatur tentang aspek muamalah. Kalau dalam aspek muamalah berlaku hukum sebaliknya. Al aslu fil muamalati ibahah. Hukum dasar dari perkara-perkara muamalah itu semua hukum awalnya adalah mubah. Semua adalah boleh. Seluruh aktivitas kita yang berhubungan tentang keduniaan, hubungan sosial, hubungan bertetangga, hubungan tentang ekonomi, makan, minum, jual beli, semua hukum awalnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan, kecuali ada dalil yang melarang.
Semua pada awalnya kalau bicara tentang muamalah adalah boleh. Maka kalau muamalah jangan cari perintahnya. Ustaz, saya punya anak sudah lulus S1, ini rencana mau daftar PNS. Kira-kira dalilnya itu surat apa, ayat berapa Ustaz? Tidak ada perintah mau jadi PNS, mau jadi pedagang, mau jadi dokter. Ya jangan cari perintah, karena dalam muamalah itu bukan perintah, tetapi fokusnya adalah itu dilarang atau itu haram atau halal. Itu kalau tentang muamalah. Maka untuk memudahkan itu, coba saya berikan analogi. Kalau ibadah itu seperti kita sedang mengendarai motor. Semua lampu lalu lintas di awalnya itu warnanya nopo? Merah atau hijau? Kalau ibadah merah kalau ibadah. Karena kita tidak boleh melanjutkan kendaraan kita itu kecuali kalau sudah warnanya warna hijau, artinya ada dalilnya, ada perintahnya, ada contohnya. Sebaliknya muamalah itu sama, ketika kita mengendarai kendaraan, semua lampu lalu lintasnya awalnya berwarna hijau, jalan terus. Kita berhenti kalau lampunya merah, artinya merah itu berada ada dalil yang mengharamkan, melarang terhadap praktek tersebut. Bapak Ibu, saya ingin masuk kepada aspek muamalah. Yang ini bagian dari konsentrasi studi saya S1, S2 saya adalah tentang ekonomi syariah, tentang ekonomi Islam. Nah, bicara tentang ekonomi Islam itu masuk dalam kategori ibadah nopo muamalah. Muamalah. Berarti kalau bicara tentang muamalah itu berlaku semuanya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan, yang melarang. Di antara praktek-praktek yang dilarang dalam ekonomi Islam itu, haram itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, haramun lidzatihi, haram karena zat yang terkandung di dalamnya. Contohnya apa? Disebutkan dalam Al-Quran, Quran surah Al-Ma'idah ayat ketiga, hurrimat alaikumul maitah waddam walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian, yang pertama adalah maitah. Maitah itu dalam terjemahan Al-Quran Kemenak itu artinya bangkai. Bangkai dalam makna syariat dengan makna yang dipahami masyarakat pada umumnya sangat berbeda. Karena masyarakat itu kalau mendengar istilah bangkai itu biasanya merujuk pada pemahaman bahwa sesuatu itu sudah nek wong Jawa ngarani batang. Ngetos ya Bu ya. Batang itu biasanya bangkai. Padahal dalam makna syariat bangkai itu tidak begitu. Tapi hewan yang harusnya matinya disembelih tetapi tidak, atau cara menyembelihnya tidak benar, maka aspek dalam penyembelihan itu menjadi penentu dagingnya itu nanti menjadi halal atau haram. Nah sekarang kesadaran terhadap syariat itu membuka pemahaman. Akhirnya itu sekarang ada komunitas Pak, namanya Juleha ya. Juleha itu sanes tonggo sampean Bu ya. Juleha itu artinya kepanjangannya adalah juru sembelih halal. Jadi ada komunitas para jagal ya, yang sudah mendapatkan bekal dan pelatihan bagaimana cara menyembelih yang sesuai dengan syariat. Dan itu sudah alhamdulillah di RPH Surabaya itu sudah menggunakan Juleha itu sebagai jagalnya.
juru sembelih halal itu daging sapi. Nah, yang sulit untuk dikendalikan itu adalah daging ayam. Kalau daging sapi itu di bawah pengawasan RPH. Secara umum daging sapi itu berasal dari sembelihan RPH, meskipun tidak semua, ada yang enggak. Tapi setidaknya antisipasi terhadap kemungkinan cara penyembelihan tidak benar itu sudah diantisipasi. Tapi yang sulit itu adalah peredaran daging ayam, karena daging ayam itu semua orang bisa jualan, semua orang bisa nyembelih sendiri, dijual sendiri. Apakah benar-benar daging ayam itu disembelih dengan sesuai syariat? Wallahu a'lam. Nah, terus gimana? Selama tidak ada kewenangan yang bisa untuk mengatur itu, maka kembali hukum itu sesuai dengan asal hukumnya. Asal hukumnya apa? Ayam itu hukumnya halal. Berarti selama kita tidak benar-benar mengetahui bahwa caranya itu tidak benar, maka hukum daging ayam tetap halal. Oh, tenang, husnudzonnya begitu. Nah, itu pertama, pengharaman tentang bangkai. Yang kedua, dam. Dam itu artinya darah. Nah, masih bisa kita jumpai Bapak Ibu. Dan di Surabaya itu sepertinya masih dengan terang-terangan ada yang memperjualbelikan olahan darah. Namanya apa? Dide. Enten ya Bu ya, Mas Yan ya? Nah, saya itu pernah menjumpai di daerah pinggir jalan, yaitu dari arah Mer sampai ke Rungkut. Nah, itu ada di pinggir jalan itu ya jualan dan ditulis jual dideh. Nah, itu ya. Nah, Bapak Ibu, tentu ini adalah haram karena ini sudah secara jelas tegas Allah mengharamkan. Yang ketiga, lahmul khinzir, daging babi. Haram. Ini semua termasuk sebagai haramun lidzatihi, haram karena zatnya dan hukumnya qot'i, tidak bisa diganggu gugat. Terus ada yang tanya lagi Bapak Ibu, saya itu pernah memberi materi tentang ini, tanya, dengan kecanggihan ilmu kedokteran, misalkan daging babi itu bisa dipastikan cacing pita yang terkandung di dalamnya bisa dimatikan. Terus bagaimana hukumnya Ustaz? Padahal kita itu sering mendapat penyampaian bahwa daging babi diharamkan, salah satu alasannya karena daging babi mengandung cacing pita. Kalau ilmu kedokteran modern kemudian bisa untuk memastikan daging babi itu bebas dari cacing pita, terus hukumnya jadi gimana? Halal atau haram? Haram, karena Allah secara tegas sifatnya qot'i, hukumnya ini tidak bisa diganggu gugat. Mau ada cacing pitanya atau tidak, karena Allah mengharamkan daging babi, maka hukumnya tetap haram. Terus ada pertanyaan lagi, dengan ilmu modern yang semakin pesat, kemudian ada olahan daging babi rasa tempe, terus hukumnya jadi gimana? Ya tetap haram, meskipun rasanya tempe tapi bahan dasarnya adalah babi. You understand Pak ya? Paham ya? Itu haramun lizatihi. Makanan, minuman, khomer, Allah haramkan khomer ya. Itu haram karena zat yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, ada haram itu bukan karena zatnya, tetapi haram karena li ghairihi, haram karena proses mendapatkannya. Di dalam Al-Quran, Quran surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman,
La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Karena keimanan kalian itu jangan kalian makan dari harta yang kalian dapatkan secara batil. Inilah dasar pengharaman terhadap sesuatu yang didapatkan karena prosesnya batil, karena prosesnya haram. Nah, dalam interaksi atau hubungan ekonomi, Allah itu mengharamkan satu proses yang amat sangat dibenci, bahkan dimurkai oleh Allah. Apa? Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, yaitu adalah pengharaman terhadap praktek riba. Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dan ini sejak awal ekonomi Islam itu fokus bagaimana umat Islam bisa meninggalkan praktek-praktek yang mengandung unsur riba. Kenapa? Karena Allah itu memisalkan dalam ayat ini orang-orang yang makan dari harta yang didapatkan dari cara riba, maka orang itu tidak bisa berdiri tegak. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Tidak bisa berdiri seperti orang gila akibat kerasukan setan. Coba kita hubungkan pada ayat Al-Baqarah 208. Orang beriman masuk Islam secara kafah, selanjutnya dilarang mengikuti jejak langkah setan. Dalam Quran surah Al-Baqarah 275, orang yang makan harta hasil riba itu orang yang tidak bisa berdiri seperti orang gila akibat kerasukan setan. Pertanyaannya, mengikuti dengan kerasukan itu lebih parah pundi? Mengikuti sama kerasukan lebih parah pundi, Bu? Kerasukan. Mengikuti di belakangnya, kalau kerasukan sudah menyatu dengan, nah itu deh. Jadi perkara riba itu amat sangat parah gitu loh. Sampai Allah itu memisalkan seperti orang gila akibat kerasukan setan. Nah, mohon maaf, kalau pendekatan kita pendekatan empiris ala barat ya, orang barat itu mengakui kebenaran itu ketika bisa dipancar oleh indera. Ini bedanya orang beriman dengan orang tidak beriman di sini, Pak. Orang beriman ketika sudah datang ayat, maka yang tumbuh adalah satu keyakinan bahwa itu kebenaran. Al-haqqu mir rabbika. Sesuatu yang datang dari Allah itu pasti benar. Nah, kalau orang tidak beriman, ya ini logikanya orang barat. Kebenaran itu ditentukan oleh indera. Kalau panca indera kita bisa melihat atau menyentuh, maka itu dianggap benar. Nah, pertanyaannya, mana ada sekarang orang yang makan harta riba itu tidak bisa berdiri? Buktinya orang yang makan dari riba itu berdirinya keren, mobilnya juga. Nah, ini logika barat. Kalau logika iman, ya tentu setiap yang dilarang oleh Allah pasti ditinggalkan. Tapi kalau logikanya bukan orang beriman, itu menggunakan pendekatan empiris. Sesuatu yang nampak itu baru padahal penjelasan dalam hadis yang dimaksud orang yang tidak bisa berdiri karena makan harta riba itu ialah orang yang nanti di hari akhir, di yaumul qiyamah, itu nanti saat dibangkitkan perutnya membesar. Nah, kita coba analisis dengan pendekatan ilmu kesehatan. Orang kalau kena obesitas itu perutnya membesar dengan berat misalkan 150 kg. Wah, bobotnya 1 seket, Pak, sak kental setengah kira-kira. Itu berdiri sulit napa mboten? Sulit. Jangankan 150, bobot 90 wis abot.
berdiri. Nah, bayangkan ketika nanti dibangkitkan, kemudian perutnya membesar, sama dengan orang obesitas, sulit berdiri. Besarnya seperti apa? Seperti riba yang dia makan. Kalau ribanya bentuknya motor, berarti perutnya sebesar. Kalau ribanya berbentuk mobil, berarti perutnya sebesar. Kalau ribanya bentuknya rumah, berarti perutnya sebesar. Nah, sesuai dengan riba yang dimakan. Maka hati-hati, kita itu berusaha menghindarkan pada praktik ekonomi yang mengandung unsur riba. Nah, kemudian ayat ini menjelaskan, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mitslur riba. Logikanya, orang-orang yang menolak pengharaman riba itu adalah orang-orang jahiliyah dan orang-orang Yahudi pada saat itu, ya, mengatakan innamal bai'u mitslur riba. Allah itu menjelaskan dalam Al-Quran, ketika pengharaman riba itu ada orang yang menolak. Siapa? Orang-orang jahiliyah dan orang-orang Yahudi. Argumentasi mereka itu argumentasi yang masuk akal. Kalau kita tidak hati-hati dengan iman, bisa jadi kita itu terpengaruh oleh logika seperti mereka. Gimana? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mitslur riba. Mereka itu mengatakan bahwa riba itu sama dengan jual beli. Argumentasinya begitu, alasan mereka begitu. Dan itu kalau menjelaskan masuk akal. Contoh, ada orang punya uang 100.000 Pak, uangnya diutangkan, yang hutang nanti mengembalikan 150.000. Berarti dari uang 100.000 jadi 150.000, untung berapa? 50.000. Sama orang punya uang 100.000, gawe kulaan air mineral, dijual kembali, ternyata juga dapat untung 50.000. Sama-sama punya uang 100.000. Yang satu uangnya diutangkan, kemudian minta tambahan 50.000. Jadi dari 100.000 menjadi 150.000. Yang kedua, orang punya uang 100.000, dikulakno air mineral, dijual lagi, dapat juga untung 50.000. Sama-sama mencari untung. Nah, inilah alasan orang-orang yang menolak pengharaman riba. Kemudian Allah tegaskan, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Allah itu menghalalkan orang mendapat keuntungan itu dengan cara jual beli, tapi Allah mengharamkan orang mendapat keuntungan itu dari cara riba. Kalau pendekatannya iman, selesai, sudah. Sesuatu yang dilarang oleh Allah, tinggalkan. Tapi orang itu kembali butuh penjelasan secara ilmu, secara ekonomi, bahwa riba itu memang betul-betul menghancurkan ekonomi, baik secara pribadi maupun negara. Sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pasti mengandung hikmah demi keselamatan kehidupan manusia. Tidak ada sesuatu yang dilarang oleh Allah kecuali demi keselamatan manusia itu sendiri, termasuk pengharaman riba. Maka sesuatu yang dilarang oleh Allah, keyakinan kita itu pasti demi keselamatan manusia. Bapak Ibu, bicara tentang riba, apa itu riba? Riba itu artinya az-ziyadah. Riba itu artinya tambahan. Tambahan atas apa? Az-ziyadatu ala ra'si malin. Tambahan atas pokok harta. Apa faktor-faktor yang menyebabkan riba itu bisa terjadi? Setidaknya ada 3. Yang paling mendominasi dan paling banyak di masyarakat, riba itu terjadi akibat transaksi utang piutang. Maka Rasulullah mengingatkan dalam hadis,
kullu qardin jaro naf'an kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Setiap transaksi utang piutang yang di situ ada niat untuk mencari profit dan keuntungan, maka itulah riba. Ini Rasulullah mengingatkan dalam hadis, kalau kalian sedang bertransaksi utang piutang, maka jangan sekali-kali punya niatan untuk mencari profit dan keuntungan. Jangan. Karena apa? Karena utang piutang itu masuk dalam kategori akad tabaruk. Akad tabaruk itu akad tolong menolong. Jangan sampai kesusahan orang lain itu menjadi ajang untuk mencari Jangan sampai kita menari di atas penderitaan orang lain. Maka oleh karena itu, bagi orang yang menghutangi itu diharamkan 3 hal baginya. Yang pertama, orang yang menghutangi itu diharamkan untuk meminta tambahan atas utang yang diberikan. Tak utangi 100 tapi balekno 150. Berarti 50 ribunya adalah riba. Yang kedua, orang yang menghutangi juga diharamkan menerima tawaran. Contoh, yang menghutangi itu tidak minta tambahan, Pak. Justru yang berhutang yang menawarkan tambahan. Utang ngono aku menit tak sahur 150. Utang ngono 100 menit tak sahur 100. Ada mboten? Yang menghutangi tidak minta tambahan, justru yang hutang yang menawarkan tambahan. Nah, ini kalau menggunakan logika untung rugi, ya pasti, wah ini kesempatan, saya kan enggak minta. Kesempatan tidak datang 2. Kalau menerima sama dengan yang pertama, itu juga termasuk riba. Yang ketiga, bagi orang yang menghutangi juga diharamkan. Yang menghutangi tidak bicara apa-apa, yang berhutang juga diam saja, tetapi menggunakan isyarat tubuh. Ojo ngomong, engko lek ngomong iso dadi riba iki. Tapi tetap maksudnya lek awam utang 100 balekno 100 sama, 3-tiganya diharamkan bagi orang yang menghutangi. Tapi belum selesai. Terus kalau selesai begini nanti yang hutang suweneng mari ngono. Wah, tak utang maneh ae lek corong ini. Bukan, ini belum selesai. Sekarang Islam itu fair. Kalau ada aturan bagi orang yang menghutangi, maka ada aturan pula bagi orang yang berhutang. Maka Rasulullah menyampaikan dalam hadis, khairukum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi utang. Orang yang paling baik dalam melunasi utang itu yang seperti apa? 1, yang melunasi sesuai tempo yang telah disepakati. Maka dalam Al-Quran, ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, ya, nanti jenengan kalau mendapati ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu sampai 1 halaman, itulah ayat yang menjelaskan tentang panduan utang piutang. Islam itu sudah mengajarkan kalau kalian sedang transaksi utang piutang, dicatat utangnya kapan, bayare kapan. Mohon maaf, dalam masyarakat itu lebih mendominasi perasaan daripada syariat. Contohnya apa? Utang 100 saya kok di karo dulur dhewe gak gini mboten. Nah, padahal Al-Quran itu memberikan panduan kalau ada utang piutang dicatat utangnya kapan, balekno. Karena kalau tidak begitu nanti bisa menimbulkan masalah. Maka orang yang paling baik dalam melunasi utang adalah orang yang membayar sesuai waktu yang telah disepakati. Dan bagi orang yang menghutangi yo gak oleh ngupui. Mari ngutangi jerene sewulan bayare tapi sesuk wis di. Nah, ndak boleh. Sesuai waktu yang disepakati. Ustaz, gimana kalau misalkan orang yang berhutang pada kita mengalami masalah sehingga saat waktu yang disepakati belum bisa bayar? Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila orang hutang yang padamu mengalami kesulitan ekonomi sehingga dia belum bisa membayar, yang dilakukan apa?
fanadhiratun ila maisarah, berikan tambahan waktu, bukan diberikan dan orang nggak bisa bayar utang karena kesulitan ekonomi kok malah ditambahi. Nah, Islam mengajarkan dalam Al-Quran, kalau ada orang yang berhutang padamu mengalami kesulitan, tambahi waktunya. Tapi syaratnya orang yang mengalami kesulitan, orang yang tidak mampu, tidak berlaku bagi orang yang tidak mau. Beda antara orang tidak mampu dengan tidak mau. Orang tidak mampu itu karena faktor ekonomi, tapi kalau orang tidak mau itu faktor penyakit mental. Ada orang senengane utang gak gelem. Ya nawaten. Oh tepat. Orang yang paling baik dalam melunasi utang yang pertama adalah membayar sesuai tempo yang telah disepakati. Terakhir karena waktunya habis, orang yang paling baik dalam melunasi utang adalah ketika saat melunasi memiliki kelebihan rezeki, maka pahala baginya ketika dia memberikan hadiah kepada orang yang menghutangi. Sunnah bagi orang yang berhutang itu ketika membayar utang, kalau dia memiliki kemampuan rezeki, dia memberikan hadiah, ucapan terima. Karena itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu pernah memiliki hutang kambing atau unta. Pada saat utang itu hewannya masih kecil. Kemudian orangnya datang meminta pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin mengambil hewan yang pernah jenengan hutang, ya kan? Kemudian Rasulullah itu minta pada sahabat, tolong ambilkan di kandang. Kemudian sahabat ke kandang melihat ternyata tidak ada hewan satupun yang ukurannya kecil seperti yang dihutang dulu. Maka Rasulullah bilang, ambil, kasihkan kepadanya, karena sesungguhnya hadis inilah baru muncul, khairukum ahsanukum qada'a, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi utangnya. Artinya orang yang berhutang memiliki niatan mengembalikan dan bahkan memberikan hadiah, ucapan terima kasih kepada orang yang menghutangi, tapi tidak boleh diperjanjikan di awal meskipun menggunakan kata-kata Islami. Contoh, tak utangi 1 juta tapi ojo lali infake. Nah, terus ditentukan sisan biasane infake lek utang 1 juta iku 50.000. Wis infak ditentukan 50.000. Nah, tidak boleh kalau di awal persyaratan utang itu harus ada tambahan. Tapi bagi orang yang berhutang harus memiliki niatan, nanti kalau saya waktunya bayar utang, saya akan memberikan tambahan hadiah atau ucapan terima kasih. Karena sadar diri, waktu sulit saya ditolong, waktu saya memiliki kelapangan, saya akan berikan ucapan terima kasih. Nah, beda Bu ya pendekatannya ya. Bagi orang yang menghutangi jangan punya arep-arep keuntungan. Tapi bagi orang yang menghutang atau orang yang berhutang, punyalah niatan ketika nanti membayar itu saya akan berikan hadiah terima kasih. Saya kira itu sebenarnya masih banyak ya. Dari riba itu hanya satu faktor. Nah, nanti ada riba akibat pertukaran barang, ada riba akibat penundaan pembayaran sehingga munculnya denda. Itu termasuk sebagai bagian daripada riba. Saya kira itu karena keterbatasan waktu. Apabila ada kurang dan khilaf mohon maaf. Nasrun minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.